Yo, saya berharap Anda dalam kondisi baik-baik saja dan kita perlu bersyukur masih bisa happy setelah melewati pandemi COVID-19. Bro, siapa yang tidak kenal dengan Pasar Pagi Mangga 2 yang terletak di kawasan Jakarta Utara? Telah menjadi pusat grosir sejak tahun 1980-an dan pusat grosir tekstil terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Tanah Abang. Menyediakan berbagai macam tekstil lengkap dengan harga bersaing dan bisa untuk dijual kembali. Tak hanya itu, di Pasar Pagi Mangga 2 juga tersedia berbagai produk fashion seperti tas, sepatu, pakaian, aksesoris, dan berbagai perlengkapan kantor. Pasar Pagi Mangga 2 biasanya dibilang ramai dan padat. Bagaimana tidak? Pengunjung dari pasar konvensional ini diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 pengunjung setiap bulannya sebelum pandemi COVID-19. Para pembeli juga datang dari berbagai kelas ekonomi yang beragam, mulai dari kelas menengah hingga ke kelas atas. Pengunjung yang berbelanja di pasar ini tidak hanya dari dalam negeri saja, tapi juga ada di luar Indonesia, dari luar negeri. Bagaimana kondisinya saat ini pasca pandemi? Nah, untuk mengetahui detail dan fakta menarik mengenai Pasar Pagi Mangga 2, simak video ini guys. Pusat perbelanjaan legendaris DKI Jakarta perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Setelah terpukul pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, mulai menurun penyebaran COVID-19 dan sudah banyak masyarakat yang vaksin booster, pemerintah pun mulai mengizinkan mal untuk dibuka kembali. Dan Pasar Pagi Mangga 2 mulai berjalan bergeliat kembali normal dan toko-toko mulai hidup kembali. Pantauan saya di lokasi banyak toko di Pasar Pagi Mangga 2 yang mulai menggeliat walau pengunjung yang berlalu lalang berganti antara satu toko ke toko yang lain masih belum seramai biasanya. Lumayan om, kata penjaga toko pakaian ketika saya tanyakan bagaimana situasi dan kondisi Pasar Pagi Mangga 2 pasca pandemi ini. Sudah mulai ramai pengunjung yang datang, terutama di akhir pekan dan hari-hari libur. Walaupun belum 100% seperti dulu. Ujarnya sambil tersenyum. Tak sedikit pedagang yang memutar otak agar tetap dapat menghasilkan cuan di masa pandemi, seperti saat ini. Salah satunya dengan menjual alat pelindung diri atau APD, seperti masker sebagai penghasilan tambahan. Selain itu, sejumlah pedagang juga mulai putar otak tak hanya berjualan produk dagangannya di toko, mereka juga membuka toko online untuk menjaring pasar yang lebih luas. Beragam upaya dilakukan para pedagang agar tetap dapat bertahan hidup dari pandemi COVID-19 serta resesi yang melanda Indonesia. Apa dampak positif dari situasi pandemi ini? Transformasi cara belanja masyarakat melalui online shopping membuat pelaku bisnis offline harus melakukan adaptasi, membuka channel online. Pelaku bisnis retail harus melakukan strategi multi-channel, yakni berjualan secara offline dan secara online sekaligus. Pandemi ini justru mempercepat proses go digital para pedagang-pedagang tradisional. Dua tahun ini menjadi proses belajar dan menjadi bukti bahwa cara berjualan online dan offline tidak seharusnya saling mendisrupsi. Pedagang dapat belajar dan melihat bahwa pengalaman berbelanja yang ditawarkan e-commerce dan toko offline bisa saling melengkapi dan tumbuh bersama. Guys, tetap menjalankan prokes dan scan peduli lindungi ketika mau masuk mall. Tentunya kita semua rindu ramainya pengunjung yang datang dan berharap Pasar Pagi Mangga 2 kembali bangkit dari keterpurukannya. Oh iya,
Kaos yang saya pakai ini juga saya beli di Pasar Pagi Mangga 2, guys. Ada yang bisa nebak berapa harganya? Tulis komen Anda di bawah. Dan jangan lupa klik like and subscribe. Salam laris manis.